Baik, para hadirin sekalian, saya lanjutkan kepada pembicara kedua dalam ini Bapak Lolo Acep dari STAB Duta Wira. Kita dengarkan pembahasan atau pemikiran beliau semangat. Oh ya, beliau Nalanda, ya. Nalanda. Pemikiran pembahasan beliau soal filosofi Asia Tenggara ini, filosofi Buddha di Asia Tenggara. Silakan Pak, waktunya kira-kira 25 menit. Ya, selamat pagi Bapak Presiden, Budaya Komitoko. Ya, jadi kita lihat di Indonesia ini ada lembaga pendidikan Buddhis, terutama kita hal ini adalah PTAB, ya, PTAB. Jadi STAB di Indonesia itu ada 15, ya. Jadi kita perlu mengetahui mereka itu siapa, dan apa yang permasalahan dihadapi dan menghadapi perkembangan dari masa ke masa, terutama menjelang tahun depan, ya. Sini ASEAN Community kan tanggal 31 Desember akan digaungkan. Jadi Januari sudah jalan. Dan kita lihat di negara-negara ASEAN ini yang kita kenal apa ya negaranya? Kita Indonesia ya, mana ya? Ada. Terus Singapura, habis Singapura apa ya? Malaysia, Myanmar, Laos, Kamboja, Thailand. Apa lagi yang belum ya? Myanmar, ya. Apa? Brunei Darussalam. Ada 3 negara yang belum saya kunjungin, ya, Filipina belum saya kunjungi, sama Laos, sama Brunei Darussalam. Sisanya sudah saya kunjungi. Kamboja saya belum kunjungi karena jodohnya baru nyampe. Ya. Baru saja saya dari Malaysia kemarin dan saya kunjungi beberapa wihara di Malaysia. Pertama saya kunjungi Dharma Buddhist University di Bentong. Jadi suatu perguruan tinggi Buddhis di sana, kayak Foshe juga. Kemudian saya juga kunjungi beberapa wihara, ya asrama di wihara, termasuk salah satunya Bodhi Society, sana ada, dan beberapa wihara yang lain. Dan kita lihat di sana agak mudah berkembang, ya. Kemudian Singapura ada juga beberapa wihara, ya, mungkin ya tidak sebanyak di Indonesia, ya. Kemudian ya Thailand itu hampir rata-rata semua di area itu wiharanya banyak. Myanmar mungkin Januari saya ada seminar internasional ke sana, mungkin yang ketiga kali ke Myanmar. Di sana juga mayoritas Buddhis luar biasa di Myanmar. Dan Myanmar adalah negara 1000 pagoda. Di setiap sudut itu banyak stupa-stupanya. Ya. Kemudian di Vietnam, ya Vietnam adalah kawasan internasional. Ke sana saya melihat bagaimana di banyak di Vietnam itu mungkin Mahayananya, ya Vietnam. Kemudian Malaysia, Singapura, Brunei saya belum menjejakkan kaki, dan juga Filipina juga belum. Ya kurang lebih, ya. Ya, jadi dalam rangka globalisasi yang semakin meningkatkan persaingan di pasar negeri dan dunia, ya, perlu adanya regionalisasi dan integrasi ekonomi dan lain-lain, ya. Kalau dari segi ASEAN Community itu lebih menekankan juga salah satu ekonomi. Tapi kalau di agama Buddha, apa yang kita bisa dapatkan ketika mereka ini bersatu? Tentunya dalam HPTAB kita bisa kerjasama dengan mereka-mereka yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Kemarin saya sempat kunjungi di yang International Buddhist College juga, menyelenggarakan pendidikan, bahkan mereka itu sampai online, sampai S3, ya, sampai S3. Jadi mereka sudah menjangkau luar biasa sekali. Kita di Indonesia 15 STAB mahasiswanya susahnya bukan main.
untuk meminati masuk STAB. Kenapa? Kalau masuk STAB jadi apa ya? Jadi suhu, jadi guru. Kalau jadi pengusaha bisa nggak? Mereka mikir. Kalau pengusaha kan pikirannya jadi apa? Sejahtera. Kalau jadi guru, dosen, kerja sedus, gaji sesen. Silakan. Anak istri ngasih makan apa? Ya. Kemudian salah satu bentuk legalisasi integrasi terbentuknya masyarakat ASEAN memiliki 3 pilar utama, yaitu masyarakat keamanan ASEAN, masyarakat ekonomi ASEAN, dan masyarakat sosial budaya ASEAN. Jadi di lingkungan ASEAN ini kita mesti menciptakan suatu keamanan yang saling membantu. Singapura dengan Indonesia, kalau kita nggak nyaman apa yang terjadi? Singapura udah siap-siap angkat senjata. Kalau diserang sama Indonesia, Indonesia jumlahnya banyak. Semua datang ke Singapura, Singapura tenggelam, celaka kan. Jadi mesti aman-aman aja di Indonesia. Begitu juga dengan tetangga kita, dengan Malaysia. Kalau jadi perang kayak zaman tahun berapa ya? 1966. Ganyang Malaysia kayak seperti itu. Ributnya tidak nyaman, tidak enak. Makanya wilayah ASEAN ini begitu kita jalan ke Sumatera nyebrang sudah sampai Penang. Ke sini sudah sampai Singapura. Singapura, Malaysia nyebrang lagi sudah ke Thailand, nyebrang lagi ke Myanmar. Oh, dekatnya bukan main. Dekatnya bukan main. Jadi kalau itu sampai tidak nyaman, wah itu kekhawatiran luar biasa. Seperti kalau sekarang lagi ramai itu di sana ada di Korea Utara atau Korea Selatan. Itu sudah perang dingin, itu siap-siap angkat senjata. Kayak di Taiwan sendiri, itu sempat yang namanya usia 20 tahun wajib militer dan mereka belajar mengangkat senjata. Kalau terjadi serangan mereka siap turun. Sampai seperti itu ya di Taiwan itu. Ya. Jadi dengan kita ini ASEAN Community itu pemikiran itu kerjasama macam-macam, salah satunya meningkatkan ekonomi, salah satunya ya, salah dua dan salah tiganya kita, salah satunya mungkin nanti perkembangan dengan agama budaya. Jadi dalam menghadapi ASEAN Community ini kita punya tantangan peluang apa yang bisa kita dapatkan dari kerjasama itu ya, kerjasama antar ASEAN. Ya, Jakarta ini semua sebagai ibu kota, jadi semuanya masuk di Jakarta sebagai suatu persiapan menuju ke kerjasama dengan wilayah yang lain. Oleh karena ini sebagai pintu utamanya termasuk budaya, pertukaran budaya dan juga keilmuan juga cepatnya bukan main ya. Dan salah satunya kita mesti kembangkan untuk meningkatkan kualitas SDM kita ini hanya melalui pendidikan. PTAB diharapkan bisa memberikan suatu harapan bahwa PTAB menghasilkan suatu SDM yang berkualitas ya, yang nanti tentunya kita mesti isi ya dengan kemampuan, dengan keterampilan, pengetahuan dan lain-lain ya. Lanjut. Ya, apa sih SDM yang kita harapkan dari PTAB? Yang diantaranya kita mungkin bertakwa ini memiliki suatu keyakinan terhadap Buddha Dhamma. Cakap itu keterampilan, keilmuannya, ya, bermanfaat bagi pembangunan masyarakat yang bisa berkompetensi dalam pasar global kompetitif dan juga dalam pengembangan agroda di Indonesia. Nah, untuk itu kita memberikan suatu solusi dalam pembangunan sosial, ekonomi dan budayaan dan juga meningkatkan lulusan daripada PTAB ini tentunya pengetahuan. PTAB di Indonesia itu ada beberapa jurusan atau program studi. Yang kita kenal yang pertama itu Dhamma Acarya, menjadi seorang guru agama Buddha. Ya. Yang kedua menjadi seorang Dharma Duta. Yang ketiga ada yang menjadi pandita. Mayoritas yang mana ya? Dhamma Acarya. Karena Dhamma Acarya selama ini diharapkan menjadi seorang guru yang bantu pengajaran di lembaga pendidikan formal dari tingkat bawah sampai perguruan tinggi. Ini yang banyak. Yang kedua diminati adalah Dhamma Duta. Yang ketiga mungkin pandita. Ya, pandita. Dan itu ada berjenjang. Kalau di PTAB itu ada yang S1 dan S2, S3 belum ada. Ya, S1 dan S2 dari 15 PTAB se-Indonesia. Ya, lanjut.
Ya. Nah, jadi untuk itu kita STAB ini perlu meningkatkan suatu mutu, standar kualitas mutu, ya, yang tentunya ya sampai hari ini ya standarisasi mutu itu yang akan dicek melalui akreditasi. Akreditasi yang standar umum adalah di Indonesia adalah Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Dari 15 STAB ini belum semuanya terakreditasi. Ada yang sudah akreditasi ulang, ada yang disurvey ya, dicek ulang akreditasinya. Ada yang sudah waktu itu belum terakreditasi, sekarang diakreditasi lagi. Ada yang sudah terakreditasi A, B, dan C, ya. Jadi dari 15 itu. Ada yang mungkin sama sekali belum divisitasi, ya, dari STAB 15 itu. Kalau pengen ngecek nanti STAB ada mana, masuklah ke Ban PT, kemudian nanti situ akreditasi program studi. Kemudian begitu masuk, nanti masukkan tulis perguruan tingginya, tulis Buddha. Nanti muncul semua STAB yang Buddha, akreditasinya apa, bisa kelihatan di situ. Di transparan, semua orang bisa ngecek semuanya, ya. Jadi yang utamanya dalam suatu pendidikan itu ya nantinya kembali kepada output mahasiswa itu sendiri. Apa sih yang diharapkan dari STAB untuk outputnya? Kemampuan mengajar, kemampuan komunikasi, kemampuan berbahasa asing, kemampuan agama budaya, budayologinya. Kemudian yang paling penting juga sebetulnya akhlak, moralitas. Jadi kalau moralitasnya gak bagus, walaupun ilmu atau budaya tinggi, akhirnya menjadi buat hanya untuk berdebat usianya. Ya, lanjut. Ya, ini kira-kira kita pengen nih mahasiswa kita ini yang jujur. Jujur berarti istilahnya moralitasnya bagus. Bertanggung jawab apa yang dilakukan, dia harus bertanggung jawabkan. Peduli pada sesama, mengembangkan cinta kasih, belas kasihan, saling menghargai, berarti cinta kasih juga, dan tangguh. Ada suatu penelitian bahwa untuk menjadi seorang yang sukses, ada satu yang namanya kecerdasan, yaitu kecerdasan siap menghadapi tekanan. Orang yang siap menghadapi tekanan, dia akan sukses. Itu kata ilmu yang baru. Ada kecerdasan spiritual, ada kecerdasan macam-macam, ya. Jadi multi intelijensia. Salah satu penemuan yang terbaru adalah orang sukses adalah orang yang cerdas dalam menghadapi tekanan apapun, tekanan dunia pekerjaan, tantangan dan macam-macam. Itu katanya. Jadi perlu kita renungkan kembali. Lanjut. Nah, jadi untuk mencapai kompetensi mahasiswa tersebut, pertama kita pendidikan karakter. Kalau di perguruan tinggi itu pendidikan karakter masuk ke banyak mata kuliah, termasuk mungkin ya pendidikan kewarganegaraan ada, kemudian mata kuliah winaya juga ada, moralitas, dan juga bisa juga dalam bentuk-bentuk kegiatan yang lain yang mendukung untuk pembentukan karakter itu sendiri. Kemudian mengedepankan mutu dalam pelayanan akademik. Jadi di kampus itu kan ada suatu pelayanan kemahasiswaan, kemudian pelayanan terhadap akademiknya dan macam-macam bisa kita kembangkan. Sehingga budaya akademik di kampus apa sih misalnya yang kita bisa kembangkan? Itu bisa mengadakan suatu seminar, ya, diskusi dhamma, kemudian kegiatan-kegiatan yang bisa menunjang mahasiswa itu tampil, mungkin pentas seni termasuk. Mereka dilibatkan dalam kegiatan seminar-seminar seperti hari ini banyak mahasiswa yang dilibatkan, ya, di Duta Wilayah hampir semuanya dilibatkan, ya. Berarti ini suatu suasana akademik juga, mereka mencintai untuk berdiskusi ilmiah, ya. Ya, lanjut. Ya, ini kira-kira perguruan tinggi Buddhis di Indonesia. Dari 15 STAB, ada yang belum, ada yang sudah, ada yang nanti siap-siap untuk akreditasi ulang juga.
Kalau seandainya apa sih yang terjadi kalau perguruan tinggi tidak terakreditasi? Dia tidak bisa memberikan ijazah, tidak boleh mewisuda. Kalau itu dilakukan, sanksinya hukum, tanggalan hukum. Makanya hati-hati. Makanya kalau bisa cari kampus yang sudah terakreditasi. Bagi STAB yang belum, mari sama-sama mengakreditasikan dirinya untuk menjaga standar hukum. Ya. Dan jadi kita mesti juga tingkatkan selain hard skill juga kita mesti soft skillnya juga. Dan kualitas dosennya masih ada. STAB ini dosennya S1 masih ada. Yang S2 mungkin sudah mulai banyak dan mayoritas. Yang S3 bisa dihitung sama jari. S3 yang jurusan agama Buddha di Indonesia saya lihat baru di bawah 10, 5 paling juga ya, baru 5 orang. Mungkin ada yang lain yang belum saya ingat-ingat, mungkin ada 5 dikit, paling 6 atau 7 yang jurusannya agama Buddha S3. Kemudian yang jurus S3 umum di Buddhis juga nggak banyak, apalagi yang terlibat di STAB bisa dihitung sama jari. Jadi harapan saya ke depan, saya pengen melihat 5 tahun ke depan S3 yang umat Buddhanya bertambah, baik jurusan agama Buddha ataupun dari jurusan umum, untuk memperkuat STAB di Indonesia, baik STAB manapun juga, baik Duttawira, Nalanda, Semarang, Sriwijaya atau yang lain. Kalau bisa mereka-mereka yang betul-betul punya kemampuan, minat, rajin di tingkat SMA sudah ketahuan, tidak punya biaya, support sampai dia selesai S1, S2 sampai S3, dan berikan jaminan Anda akan mendapat pekerjaan setelah lulus S3, yaitu apa? Minimal di kampus STAB. Kalau kita bisa cari di Indonesia ini minimal 10, 5 tahun yang akan datang 10 orang ini sudah bisa menambah SDM kita. Siap? Kalau siap, 10 tahun yang akan datang kita nambah 10 orang. 5 tahun yang akan datang berarti dia sudah S2, kurang lebih 6 tahun. Kalau dia kita harapkan sampai 4, 2, 6, 3, 9 tahun yang akan datang, 10 orang ini kalau sampai S3 berarti 10 orang telah melanjutkan selesai S3. Baru 10 orang. Indonesia STAB ada 15, ngebaginya gimana? Waktu 15 kali 3, 45 orang kita mesti cari supaya kebagian semua. Yang sudah selesai di STAB S1 lanjutkan ke S2 dan S3, berarti butuh waktu kurang lebih 5-6 tahun lagi sudah nambah lagi. Kalau memang tidak mulai dari S1. Bahkan kalau kita ingin membuat mereka itu kuliah S1, S2, S3 di luar, berarti fondasi adalah bahasa asing, bahasa Inggris atau bahasa Mandarin. Ya, ada beberapa tempat kita bisa mintakan beasiswa di luar negeri. Kalau ada yang calon yang siap, ya kita konekkan dengan sana. Dan sarana prasarana, ya gedungnya mesti punya sendiri, luasnya cukup, fasilitas komputer, lab bahasa, lab micro teaching dan lain-lain, semua ya sarana olahraga itu mesti kita siapkan juga, ya. Dan lab untuk keterampilan mengajar, ya micro teaching perlu juga. Ya lanjut. Nah, jadi dalam hal pendidikan tinggi secara umum kita bisa melihat dalam hal ini dalam pendidikan tinggi kita lihat pembelajarannya, ya pembelajaran di kampus modelnya sekarang seperti apa, nggak model kayak satu arah lagi. Jadi perlu ada yang mahasiswa itu aktif, ya tidak hanya sebagai pendengar saja. Kemudian kampus ini sebagai tempat pembentukan modal manusia, yaitu SDM-nya, ya. Kemudian pemeliharaan dan penyebaran pengetahuan dan budaya, ya budaya bisa dikembangkan di kampus baik seni apapun hal-hal yang mendukung kepada itu. Kemudian dalam hal pendidikan tinggi publikasinya, kemudian interaksi industri dengan masyarakat. Bisa hal ini kalau agama Buddha PTAB tentunya dengan pengguna lulusan. Pengguna lulusan STAB itu adalah sekolah-sekolah Buddhis yang menyebar di seluruh Indonesia. Mungkin saat ini jumlahnya sampai 100. TK, SD, SMP, SMA. Saya sendiri sekarang ini terlibat di yang di Cikarang. Mungkin di sini ada Dhamma Sawana, ada Shinagama, ada Irakna,
kemudian ada Amitayus, ada Damaputra, Tangerang, ada Budi, macam-macam. Totalnya kurang lebih mendekati 100 se-Indonesia. Ya, se-Indonesia sampai Sukabumi dan lain-lain. Ya, lanjut. Nah, berkenaan dengan Kakak Kualifikasi Nasional Indonesia, kita ini berada di STAB Naranda di peringkat berapa ya? Kita lihat di situ S1 peringkat ke-6. Kalau kita mau pengen S2 berarti lebih tinggi lagi. Saya itu sampai yang tingkat S3. Kita baru sampai S1 dan S2. Jadi masih satu proses tingkat S3. Padahal untuk sekolah-sekolah Buddhisnya dari dasar, dari TK, SD, SMP, SMA, ya 100 itu masih kurang. Ya, kita mesti terus tingkatkan lagi dari segi jumlah dan kualitas juga. Karena tingkat pendidikan dasar itu sudah ada akreditasi, tapi bukan BAN-PT, tapi Badan Akreditasi Sekolah BAS provinsi, ya BAS provinsi biasanya. Lanjut. Peluang bagi Indonesia, ya di Indonesia ini kita kayaknya bukan main, ya sumber alam yang tak pernah habis, tongkat, batu dan kayu ditanam aja jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga dan seterusnya, ya itu mengatakan demikian. Tapi ternyata harta kita banyak yang ya diambil sama investor luar negeri, kebagiannya dikit, cuma berapa? 1% ya. Makanya sekarang lagi nego untuk mendapatkan 2% ya. 6-7%, kira-kira berhasil nggak ya? Oh, kalau berhasil kira-kira gimana akan terjadi? 1%-nya dari berapa ya? Itu duitnya itu di Freeport itu kekayaan Indonesia tuh luar biasa. Oh, cuma 1% tuh dikit. Kalau sampai 7% luar biasa. Tapi kalau di kekayaan Indonesia semuanya lebih luar biasa lagi. Katanya bisa sampai rupiah US itu cuma jadi berapa? 2.000 ya. Nah, itu harapan kita. Ini nggak digonjang ganjing lagi nanti. Ya. Semoga, tapi nggak tahu nanti. Ya. Jumlah penduduk produktif 2010 sampai 2005. Ya, jadi ada usia mudanya cukup ya untuk mengembangkan Indonesia. Tinggal kompetensinya. Peluang mendapatkan pendidikan tinggi semakin membaik karena makin sejahtera. Ya, jadi orang masih berpikir bahwa wah, kalau cuma SMA doang, gaji SMA gaji berapa? Cuma sebatas UMR aja. Kalau bisa perguruan tinggi mungkin lebih tinggi. Kalau tingkat S2 bisa punya jabatan. Kalau punya S3 jadi peneliti dan punya jabatan juga. Ya. Kemudian pemahaman perguruan tinggi sebagai tridharma, ya, modal pengembangan dan penerapan ilmu dan teknologi. Dalam tridharma perguruan tinggi itu ada yang namanya pendidikan, ada yang namanya penelitian, ada yang namanya pengabdian masyarakat. Jadi dunia perguruan tinggi ini kalau itu diolah, dikembangkan, dilaksanakan dengan baik, maka hasilnya maksimal, yaitu pengembangan SDM yang baik. Masyarakat menggunakan teknologi komunikasi. Wah, kalau teknologi komunikasi yang kita lihat mungkin sekarang ya, HP hampir rata-rata mayoritas di Indonesia pakai HP. Bahkan anak kecil juga HP, ojek aja HP, tukang becak HP. Sekarang teknologi itu sudah luar biasa. Orang mau pesan becak, tinggal pencet namanya, jemput, becak datang. Ojek, taksi, semua. Mungkin sudah lagi apa? Helikopter. Helikopter, jemput dong di sini, datang. Kalau ada landasannya, kalau enggak pada terbang semua itu. Helikopter datang, wah, jendela-jendela terbang, terus atap-atap terbang, hancur. Kemudian muncul competition agreement dengan berbagai pihak, jadi ada kerjasama. Kemudian masyarakat yang melek teknologi informasi, udah IT di mana-mana ya. Sekarang yang umum mungkin yang gratisan paket bulanan WhatsApp, Line, Skype dan macam-macam. Jadi telepon luar negeri nggak usah mahal-mahal, aja yang gratis. Itu dengan paketnya misalnya bisa. Kemudian percepatan peningkatan nilai tambah dengan sentuhan teknologi dan terbukanya akses ke dunia internasional. Jadi sekarang kalau kita ke internasional, hubungan komunikasi mudah, mau pergi juga mudah, hanya dihitung jam sampai Malaysia 2 jam nyampe. Kalau dulu jalan kaki susah. Singapura 1 jam nyampe, Bangkok 3 jam lebih dikit nyampe, Myanmar 3 jam lebih dikit nyampe, Kamboja sama begitu juga, semua dekat. Yang jauh yang
Eropa jauh. Nanti besok kita bukan di situ jalan-jalannya, kita mau mampir ke tata surya yang lain. Perjalanannya pakai pesawat luar angkasa yang kecepatannya mungkin bukan 800 km per jam, tapi mungkin beberapa kali lipat daripada itu. Karena menurut Einstein dikatakan kita dilatasi waktu, kecepatan itu mendekati kecepatan matahari 300.000 km per jam, maka kita bisa antar galaksi. Wah, itu impian di tahun 2025 ya, 2025, jangan sekarang. Ya ini tantangannya. Jadi ada perkembangan iptek yang luar biasa, arus informasi begitu cepatnya, klik langsung nyebar. Informasi ini saya sudah sebar di Facebook, seluruh dunia langsung tahu. Kalau Facebook itu sambung di seluruh dunia. Klik, informasi masuk dalam grup, semua grup walaupun tidak ada di sini tahu di sini ada seminar di STAB Duta Wira. Jadi tadi itu mulai saya langsung foto, klik langsung kirim di Facebook, kirim di WhatsApp grup, semua orang yang tidak ada di sini jadi tahu. Itu cepatnya luar biasa. Ya. Kebutuhan layanan yang profesional, cepat, tepat. Jadi ada timing. Ya, ini harus selesai sekian. Kalau dulu birokrasi itu bisa 3 bulan, 6 bulan, sekarang bisa kerja dalam waktu 2 hari, 1 hari, 3 hari. Kecepatan luar biasa, sekarang dibutuhkan profesionalisme. Ya. Begitu dalam dunia pendidikan, kita mesti yang profesional dalam memberikan suatu pelayanan pendidikan bagi mahasiswanya. Perkembangan bisnis yang berorientasi pada networking. Jadi kayak sistem online kan itu udah nyambung kemana-mana, udah network ya. Jadi kita bisa di Facebook, di email, di fasilitas kerjasama antar negara itu bisa menggunakan teknologi. Itu klik langsung kita bisa connect dengan yang di Thailand, klik langsung kita di Myanmar, di Kamboja dan beberapa negara dengan bahkan sekarang kita gunakan bisa yang namanya teleconference. Jadi ada satu teknologi mungkin nanti Bante sudah pernah coba ya, Bante waktu itu ya, di antara di mana tuh di Semarang Tunggal Pusat, Boyolali dengan di Lampung ya Bante ya, itu teleconference. Jadi Bante ngomong semua mahasiswa semua bisa mendengar dan bisa menatap wajah Bante ya, bisa lihat wajah kan Bante ya, sholat ya. Nah itu udah Bante sudah mencoba teleconference antara Boyolali dengan Lampung. Itu kan udah teknologi juga dan itu bisa digunakan untuk pendidikan. Ya, tapi STAB yang lain nanti tidak akan menyusul. Kalau pengen mencoba teleconference ngajar, berarti nggak sempet nih misalnya di Boyolali nggak sempet Lampung. Sudah pasang wajah atau dengan teknologi, berarti hadir di sana tanpa membawa badannya ke sana. Itu kan suatu kemajuan. Besok-besok kita pengen profesor di Malaysia bicara, Indonesia pendengarnya, klik langsung ngomong tanpa biaya tiket, nggak perlu diberikan makan saat itu, cukup ditransfer saja. Ya. Dan kemudian fleksibilitas ya, ATM macam-macam transaksi ya. Kembalinya kehidupan pada bahan yang alami saat ini, kembali back to nature, dan kecenderungan keseragaman kebutuhan pangan, air, energi dan seterusnya. Lanjut. Nah ini PTAB di Indonesia. Yang hadir di sini ada 4. Yang belum dikenal mana ya? Ada di Jaya, ada di mana ya? Oh Nogiri, ada yang tahu. Kayak tebak-tebakan aja. Di dia aja ada di mana? Kuit. Kutaira di sini. Dharmawidya ada di mana? Tangerang. Langsung pemuka agamanya, pemuka penguasanya. Kemudian Samantabada di Minangkabau, asal rumput. Kemudian Budi Dharma, Medan. Gina kita, Lampung. Mapasna, Cilincing. Meteak, Duta Mas, Jelambar. Udah ada tahu juga ya. Sriwijaya, gimana Bu? Oh, Tangerang nih penguasa Sriwijaya nih. Sendra di mana?
Kopeng ya, lebih tepatnya Kopeng. Kemudian Tanah Suci, gimana ya suhu ya? Hah? Oh Medan. Ya kemudian Sematungga di mana? Di Boyolali. Terakhir Kata Jasa di Malang. Minimal tahu STAB-nya namanya apa, daerahnya daerah mana, walaupun mungkin belum pernah dikunjungin. Ya, mungkin. Kalau saya sih rata-rata ya mayoritas sudah dikunjungin, kecuali beberapa yang belum ada ya. Ada yang beberapa yang belum. Lanjut. Sistem pendidikan Indonesia ini berawal dari PAUD. Pendidikan usia dini, usianya mungkin 2-3 tahun. Kemudian masuk ke TK A 4 tahun, TK B 5 tahun, masuk SD 6 tahun, SD sama 6 tahun. Kemudian masuk SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, masuk ke pendidikan menengah, kemudian masuk ke pendidikan tinggi. Yang dimakan sebetulnya adalah pembentukan karakter. Ini ada suatu penelitian. Selama ini banyak yang salah di dalam PAUD. Dari pendidikan usia dini sampai TK itu sebetulnya tidak harus yang namanya menguasai baca, tulis, hitung dengan cara yang sama ini berlangsung. Yang betul adalah mereka bahagia di masa kecil, karakternya terbentuk dengan baik. Tapi apa yang terjadi? Apabila PAUD ini lulus dari TKB tidak bisa baca, hitung, tidak diterima di SD. Itu yang terjadi saat ini, itu masalah juga. Padahal sekarang menteri yang sekarang ini menyatakan bahwa salah sama ini kalau sampai TKB itu harus bisa punya standar baca tulis hitung, di SD tidak diterima, itu salah katanya. Tapi sudah terlanjur. Anak sudah tidak bahagia di masa dini, masa anak, sehingga dia ketika usia 25 tahun sukanya ayun-ayunan. Karena masa tidak bahagia pada masa usia dininya. Jadi jangan heran kalau yang udah dewasa ternyata masih suka main yang kayak anak-anak. Sedangkan untuk yang tingkat perguruan tinggi ini hari ini sudah tridharma perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Beda dengan yang dianggap setelah SMA karakternya sudah terbentuk. Harapannya demikian. Lanjut. Ya ini ya paradigma pendidikan tinggi. Pendidikan berpusat pada mahasiswa bergeser menjadi pengajaran ke pembelajaran. Jadi saat ini kalau saya beberapa metode, pertama tidak harus dengan mengajar satu arah. Kita bisa memberikan penugasan, mereka mempresentasikan, mereka diajak untuk memimpin diskusi, sharing semuanya. Jadi tidak hanya satu arah. Kemudian berorientasi pada kompetensi pencapaian KKNI yang berorientasi kepada isi pembelajarannya. Jadi tidak hanya kepada suatu pemahaman yang biasa, tapi mesti tingkatkan lagi ya. Proses pendidikan bervariasi sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai. Ya tentunya kalau STAB kompetensinya bisa ngajar, mungkin ada yang Dhammaduta, bisa ceramah dengan bahasa Mandarin atau bahasa Inggris. Mungkin kita bisa lihat daripada saudara-saudara kita yang masih kecil yang bisa memberikan ceramah agama dengan berbagai bahasa asing, itu kan luar biasa. Di sini yang sudah pakai bahasa ceramah pakai Mandarin mungkin generasi muda masih bisa dihitung jari. Yang bisa pakai bahasa Inggris ceramah di wihara-wihara sudah ada belum? Sudah ada? Masih proses. Beberapa sekolah internasional atau national first berharap STAB bisa menurunkan lulusan yang bisa mengajar pakai bahasa asing. Beberapa sekolah nasional plus dan internasional sudah menghubungi saya pada waktu itu, dan saya biasanya mereferensikan mereka punya kompetensi untuk terjun langsung mengajukan lamaran ke sana. Jadi dibutuhkan mengajar agar udah tingkat level SD, TK, SD, SMP, SMA dengan pengantar bahasa asing. Ya. Jadi karena kuliahnya pada waktu malam, mereka pagi siangnya banyak yang kosong, mereka bisa sambil mengajar. Rata-rata demikian. Kemudian kita lanjutkan. PTAB.
Jadi udah yang mana yang belum? IT-nya memiliki kemampuan IT. Guru agama baik tingkat SD, SMP, SMA ya tetap menggunakan IT untuk PowerPoint, untuk Word-nya, Excel-nya, pengolahan data, juga untuk administrasi. Kalau Dhamma Duta pakai PowerPoint perlu nggak ya? Perlu juga kan? Jadi tetap menggunakan IT ya. Dia bisa berbahasa asing, bahasa Inggris dan Mandarin diutamakan ya. Bisa juga bahasa Jepang juga ya. Dia moral. Ini yang diharapkan dari lulusan STAB. Apabila mereka ini bisa menyiapkan SDM yang seperti ini, maka bukan mencari kerja, tapi dicari sama orang untuk silakan masukin lamaran. Ya. Kalau saya punya pengalaman dulu waktu kuliah, kemudian ngajar itu 1 minggu itu 72 jam. Jadi 72 itu 36 kelas dari jam 7 pagi sampai setengah 6 sepanjang hari, sepanjang tahun. 5 sekolahan, total kelas 36 kelas, totalnya kali 2 jam, jadi totalnya 72 jam. Malamnya kuliah, tapi masih hidup juga sih ya. Dengan kondisi waktu itu kekurangan SDM. Begitu adik-adik kelas saya lulus, saya vaksin satu-satu dari 72 menjadi 60, jadi 50, akhirnya saya nggak punya kelas sama sekali ya, karena diminta untuk jadi pimpinan di sekolah Buddhis itu. Jadi pagi kepala sekolah, siang kepala sekolah, malam di ketua perguruan tinggi. Jadi tahu serahkan memang pada waktu itu, karena tidak ada orang yang memang dicari. Kamu mungkin saat itu akhirnya dicari saya sudah kepala sekolah pagi, udah nggak apa-apa pegangin aja di pagi sampai siang langsung kerja lagi kepala sekolah, udah itu malam juga sebagai pimpinan juga. Satu dilepas diminta lagi begitu. Jadi pekerjaan itu bukan kita yang nanti mencari, tapi pekerjaan itu yang mencari kita. Jadi nggak usah khawatir. Siapkan potensi diri Anda. Inikah sudah dimiliki pengetahuan agama Buddhanya, kemampuan mengajar atau Dhamma Dutanya, kemampuan berbahasa asing, mental, ya, apa IT juga. Apa ini miliki? Saya yakin karena saya sudah melewati masa-masa itu. Maka saya ingin yang lain yang ingin mencoba untuk memiliki suatu kompetensi yang bagus, silakan miliki kemampuan-kemampuan ini dan siap untuk dunia pekerjaan menanti Anda. Lanjut. Jadi hubungan antara ASEAN ya regional ini perlu ditingkatkan. Dan sudahlah kita menjalin suatu komunikasi dan kerjasama. Di dunia perguruan tinggi Buddhis itu ada 2 yang terlibat di PTAB. Yang pertama IBU, International Association Buddhist University, yang setiap tahun mengadakan Waisak Internasional di Bangkok. Dan rata-rata STAB sudah tergabung MOU dengan mereka. Kedua ADBU, Association Theravada Buddhist Universities, yang untuk yang perguruan tinggi Buddhis Therawadanya, beberapa STAB sudah bergabung di dalamnya. Kerjasamanya sebetulnya memang memungkinkan di antara Indonesia dengan PTAB Indonesia dengan dunia luar ini bisa pertukaran dosen, bisa menukar kebudayaan dan pelajar mahasiswa. 2 kali diadakan di Thailand untuk pertukaran pelajar dari negara-negara ASEAN ini. Ini tahun kedua kemarin, mungkin 2016, nanti tahun ketiga, entah negara mana yang ditunjuk, apa Thailand lagi atau yang lain. Itu mahasiswa yang kita kirim, ya, untuk dari mahasiswa, kemudian dari Indonesia, waktu itu ada 2, kemudian dari Singapura, dari Thailand, dan beberapa negara lain plus negara Korea dan lain-lain. Itu pertemuan antara mahasiswa mengadakan kegiatan ya sosial bersama organisasi dan lain-lain. Jadi kerjasama. Ya, lanjut. Jadi dengan regional ASEAN ini kita bisa mendapatkan suatu manfaat, ya, baik hal pembangunan, kerjasama, saling membantu, ya, yang nanti bisa kita rasakan, ya, terutama kalau di PTAB itu. Keilmuan agama Buddha internasional penelitian itu banyak yang bagus, ya.
Pokoknya di Malaysia saya ketemu satu tempat yang tempatnya Bante Dhammaratana ya kalau saya itu buku-buku cetakan di Malaysia itu baik yang bagus ya, pakai bahasa Inggris sana ya, baik yang bagus, kita bisa minta kita berikan atau mungkin cuma kita bisa kontak untuk menambah jumlah buku agak mudah untuk perguruan tinggi. Ada juga di Taiwan di di situ ada tempat pencetakan buku gratis. Jadi kalau kita punya software, kita kirim sana dicetak, dikirim lagi buku-buku ke Indonesia untuk dibagikan gratis. Itu ada di Taiwan, itu ada ya. Jadi kita dengan hubungan internasional kita bisa dapatkan ilmuwan, SDM, pengetahuan dan lain-lain, kita bisa dapatkan dengan kerjasama itu. Lanjut. Kecil aja, apa-apa harus baca nggak? Saya bacakan aja atau? Ini yang kita lihat dari sosial budaya aja ya. Di sini di sosial budaya kita ada kerjasama pendidikan, kemudian kebudayaan, lingkungan, ya, SDM, ya, para pemuda, wanita bisa saling bekerja sama untuk bagian di budayanya. Yang tentunya nanti dihubungkan dengan yang ada di STAB. Ya. Lanjut. Nah, untuk bisa memiliki standar perguruan tinggi yang akurat saat ini di Indonesia BANPT. Dalam BANPT ini ada standaristik, standar proses, kompetensi lulusannya bagaimana, standar tenaga pendidikannya, sarana prasarana, pengolahan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Apabila standar-standar dipenuhi, maka perguruan tinggi tersebut sudah standar. Mau lebih? Tambah lagi. Lanjut. Nah ini, lanjut. Kita lihat di dalam standar isi, di sini ada kurikulum, ya, pembelajaran dan suasana akademik. Kurikulum di Indonesia PTAB 60% agama Buddha di Pitaka, sisanya KDU. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kewarganegaraan, komputer dan lain-lain secara umum. Kemudian suasana akademik ya, ada seminar-seminar yang diselenggarakan oleh kampus, termasuk saat ini di sini ya. Kemudian tata pamong kepemimpinannya gimana untuk menjabat di pimpinan, ketua, pak buket, administrasi. Ya, prosesnya jelas ya, yang namanya proses pembentukannya, pemilihannya, standarisasinya. Kemudian kompetensi lulusannya. Saat ini kalau nggak salah beberapa hari yang lalu saya baca perguruan tinggi swasta yang the best, cukup termasuk the best, lulusannya itu sebelum lulus sudah bekerja. Saya baca itu yang terkenal saat ini perguruan tinggi swasta itu ada Bina Nusantara. Di STAB ini, di antara 15 STAB ini, mana yang sebelum lulus sudah habis diminta sama pengguna lulusan. Itu yang menunjukkan bahwa wah, ternyata belum lulus saya udah habis. Apa yang kode lulus? No. Dia nggak menunggu sampai. Jangan sampai nanti lulusan STAB 4 tahun berikutnya lagi udah lulus belum kerja juga, pengangguran. Nah, itu gimana yang terjadi? Berarti tidak diminati oleh pengguna lulusan. Ya, jadi sebelum lulus sudah habis. Ya. Kualitasnya bagus. Kemudian standar pendidikan. Ya, di sini ada yang namanya sumber daya manusianya. Ya, kita mesti tingkatkan dari S2 ke S3 untuk dosennya, dan kalau bisa S1 sudah tidak ada lagi. Ya, karena memang harus demikian, wajib S2 minimal. Tapi kalau tidak punya pendidikan gitu ya, nggak ada S1, S2, S3, ngajar perguruan tinggi, kira-kira apa terjadi? Nanti nilai sendiri. Kemudian sarana prasarananya kira-kira sudah cukup nggak? Kayaknya sudah oke ya, rata-rata ya pada umumnya. Cuman dari segi pembiayaan
Hampir rata-rata semua STAB defisit. Tidak ada profit. STAB tidak ada profit, semua defisit. Biaya satu mahasiswa berapa rata-rata per semester? 601 juta. Anggap 1 jutaan. Punya 100 mahasiswa. Berarti 100 juta 1 semester. Setahun 200 juta apa aja. 200 juta. Pengeluarannya bisa 1 M. Sisanya gimana? 800 juta nungguin bantuan Kementerian Agama. Yayasan Musik Kerja Keras mengumpulkan dana untuk membiayai 800 juta harus. Minimal kalau itu 200 juta, kalau swasta setengah M pengeluaran dalam 1 tahun. Minimal. Berarti dia mesti mencari 300 juta lagi di luar pemasukan dari mahasiswa. Kalau menurut yang standar yang sedang, ya bukan yang tertinggi untuk pengeluaran yang tinggi, kalau 200 juta yang diterima dari mahasiswa, pengeluarannya 4 kali lipat daripada itu. Pengeluaran realnya untuk operasional suatu STAB. Bisa dibayangkan kalau saja STAB tanpa dukungan dari masyarakat Buddhis, apa yang terjadi? STAB ini akan tutup karena tidak bisa untuk pembiayaan operasional. Jadi perlu kita mengajak yang lain juga untuk bagaimana STAB ini untuk bisa tetap bertahan hidup, untuk menciptakan SDM yang berkualitas. Kemudian ada standar pembiayaan ya, kemudian standar penilaian pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Dia mesti meneliti di tingkat seminar kayak nasional juga internasional, ya, dan juga pengabdian masyarakat. Lanjut. Nah sekarang kita bandingkan di standar dunia. Wah, standar dunia, kira-kira apa sih yang ini standar dunia? US. Peringkat nasional dari 24.000 yang diperhitungkan cuma ada kurang lebih sekitar 700-an yang mendapat peringkat. 40% dari penilaian pakar terhadap suatu buah perguruan tinggi. Ada penilaian dari tingkat yang ahli-ahli. 20% tingkat citasi karya ilmiahnya. Ya, udah sampai tingkat internasional harusnya ya. Kemudian 5% ini mahasiswa asingnya. Dosen asing 5%. Nggak punya dosen asing, jadi nggak ada nilainya ya. Jumlah dosen dengan jumlah mahasiswa bobot 20%. Dan tempat alumni bekerja, jadi pengguna lulusan. Jadi ada banyak penilaian. Dan itu yang besar itu di penelitian ya. Penelitian SDM dari kerjasama regional ataupun internasional. Itu yang kita mesti coba dapatkan ketika kita mengundang dosen internasional regional datang ke kampus di Indonesia. Apa yang terjadi? Panggil translator, mahasiswanya orang untung. Bahasa Inggris nangkapnya pokoknya kayak bikin ngantuk gitu jadinya. Jadi mesti pakai terjemahan. Jadi target yang pertama adalah undang pembicara di luar negeri tanpa penerjemah. Mahasiswa langsung mengerti. Kalau bisa kayak gitu, luar biasa. Jadi akademisnya, mahasiswa bisa ngerti orang asing bicara. Kalau pakai bahasa Jepang ya terpaksa ada penerjemah. Kalau bahasa Inggris ya betul lah. Undang dari Taiwan, dari Jepang, pakai bahasa Mandarin. Mahasiswa itu ya nggak perlu diterjemahin. Hebat kalau bisa. Kapan ya kita buktikan? Nah, STAB kita laksanakan untuk yang namanya mengundang dari dosen asing tanpa penerjemah. Kalau bisa kemajuan. Ditantang untuk mahasiswa STAB untuk mengundang pembicara dari luar tanpa penerjemah. Kalau bisa bagus. Yang undang dari Malaysia pakai bahasa Melayu, itu sama aja. Ya lanjut. Nah ini kira-kira performance daripada ASEAN yang cukup tinggi di nilainya ini ternyata Singapura, Brunei yang tertinggi. Yang kedua Malaysia, Thailand, Indonesia yang tingkat medium yang biasa-biasa saja. Yang paling bawah mungkin Myanmar.
Memang kalau kita tahu Myanmar itu di embargo, dan kalau kita ke sana mungkin bisnya itu bis tahun 80-an. Myanmar itu sebenarnya negara kaya, tapi karena pemerintahannya ini mencegah supaya demokrasi tidak berkembang, mereka putuskan hubungan. Jadi kalau 2 kali saya ke Myanmar itu untuk komunikasi itu susah, bukan main. Telepon tuh nggak bisa nyambung, mesti ke hotel atau tempat tertentu baru bisa komunikasi. Tapi nanti mungkin di bulan Februari ada pelantikan pemerintahan yang baru, mungkin ada perubahan Februari. Itu saya nanti berangkat ke 21 Januari sampai tanggal 26 Januari ke Myanmar untuk seminar tentang perdamaian di Myanmar, ya. Yang kontribusi STAB Nanda dan STAB Semangat Tunggal, ya, 2 STAB yang terlibat di konferensi tersebut. Sisanya dari berbagai penjuru dunia. Ya, lanjut. Pasar begitu luasnya untuk MEA, berarti kan bukan Indonesia lagi kan? Bisa nggak kita mahasiswa dari Thailand, Kamboja, Singapura, Malaysia datang ke STAB di Indonesia untuk belajar agama Buddha? Mungkin nggak? Mungkin. Oke, kalau mungkin syaratnya apa? Mereka mesti ngerti bahasa kan? Pengantar bahasa Indonesia, ya kan mesti diajarin bahasa Indonesia selama 6 bulan 1 tahun, penyesuaian dengan bahasa Indonesia. Kalau pengen ngapain program itu berarti kita mesti pakai kelas menggunakan bahasa asing. Cuma 2 pilihan. Kita siapkan mereka belajar bahasa Indonesia selama 1 tahun di Indonesia. Kedua, menggunakan bahasa asing. Kelasnya bahasa asing, mahasiswa Indonesia pakai bahasa asing, mereka pakai bahasa asing, ketemu, selesai. Jadi kita tempat pembelajaran agama seperti zaman Sriwijaya. Orang-orang dari seluruh dunia datang ke Sriwijaya untuk belajar agama Buddha. Itu akan terjadi nanti kalau kita siapkan. Lanjut. Ya, jadi tantangannya infrastrukturnya, institusinya kita coba tingkatkan, institusi perguruan tingginya, ya, baik ilmuwan ataupun pelatihannya untuk menghadapi MEA 2015. Ya, lanjut. Ya, itu untuk institusinya. Lanjut, ya. Nah, kalau di tingkat MEA ini, ya, tingkat MEA ini ada pemikiran secara umum bahwa ekspornya di Indonesia mesti diiniin, SDM-nya, pasar, tenaga kerja, reformasi, regulasi, infrastruktur, lembaga pemerintah, pendidikan, pelatihan, keterampilan. Nah, kita bagian dari yang bagian pendidikan, pelatihan, dan keterampilan. Bagaimana pendidikan, pelatihan, dan keterampilan ini memiliki suatu kompetensi yang regional, bukan tenaga asal, tapi tenaga yang berpendidikan. Zaman dulu Indonesia diminta menjadi dosen di Malaysia. Sekarang orang Indonesia belajar di Malaysia, kan terbalik. Ya. Jadi bagaimana kita menciptakan orang luar nanti datang ke Indonesia untuk belajar di Indonesia. Lanjut. Jadi ini kesempatan di ASEAN ini kita bisa meningkatkan suatu daya saing, ya, punya peluang. Bagaimana kita bisa mengambil peluang tersebut. Ya, kemudian yang tadi kita mencari kerja menjadi kita bisa mungkin menciptakan lapangan kerja. Kalau itu bisa terjadi berarti kita memiliki SDM yang cukup bagus. Rekomendasi yang berikutnya, rekomendasi untuk SDAB. Lanjut. Jadi untuk bisa menuju pada MEA 2015 kita mulai pengembangan STAB, ya. Keunggulan STAB apa? Di Duta-Wira ini keunggulannya apa? Nanda apa? Sriwijaya apa? Semangat Tunggal apa? Ya, masing-masing bisa kembangkan itu. Proses pembelajarannya mesti bervariasi sehingga mahasiswa bisa mengembangkan dirinya, mendapatkan ilmu yang lebih tinggi lagi. Pencapaian mutu minimal teragitasi meningkat dari tidak teragitasi menjadi C, menjadi B,
menjadi A. Itu jaminan mutu standar nasional. Kalau bisa menuju kepada dunia. Ya, diawali dengan lulusannya berkualitas, penelitiannya banyak, terlibat di tingkat internasional, ya. Jadi kebutuhan daripada dunia pengguna lulusan SDAB yaitu pendidikan dasar sampai menengah sampai tinggi, kemudian wihara yang membutuhkan suatu penceramah yang luar biasa, kondang. Jadi kalau penceramah diundang, semua berbondong-bondong sampai ribuan orang datang. Ada nggak di Indonesia? Lulusan SDAB kalau diundang, jadi peserta ceramah bisa mendatangkan 1000 pendengar. Dikarenakan sebutan namanya sudah ada. Kalau belum kita bikin. Ke depan lulusan SDAB menjadi seorang penceramah yang datang berbondong-bondong sampai 1000 orang. Kalau sampai 10.000 orang, wah tercatat tuh. Lulusan SDAB mana ya? Nanti rezeki ngikutin terus. Rezeki ngikutin, ya bisa menjadi suatu profesi juga. Lanjut. Nah untuk SDAB ya, rekomendasinya bisa dibaca untuk semua SDAB. Kalau pengen bisa meningkatkan dirinya, suasana akademiknya gimana, harus tingkatin. Tata kelolanya, penjamin mutunya bagus. Ada yang namanya LPM, Lembaga Penjamin Mutu internal dan eksternal, itu yang mesti dijaga juga. Kemudian S2-nya harus menjadi S3 dosennya, wajib ya. Kalau di sini Pak Jo bentar lagi selesai, Bu Santi nyusul, saya belakangan aja. Ya, sumber pembiayaan, nah ini mesti dibantu ya. Dari mahasiswa doang nggak cukup, perlu ada income lain tambahan dari donatur, dari kegiatan-kegiatan, pokoknya ditingkatkan lah supaya nggak defisit. Jangan sampai dosen sebulan belum digaji, duitnya nggak cukup ya, jadi perlu dapat dukungan. Ada loh SDAB 1 bulan ini belum digaji, ada yang mungkin 2 bulan, ada yang 3 bulan. Apa yang terjadi? Dosennya kan perlu transport, dosennya perlu biaya hidup. Jadi apa yang terjadi? Mungkin dia akan mencari pekerjaan yang lain. Ya, dari 15 SDAB ini ada yang demikian. Nggak usah sebutkan namanya, malu nanti pada ya. Jangan buka kekurangan, tapi dukunglah semuanya untuk pendidikan agama Buddha. Ya. Kemudian penelitian, ini penelitian yang masih kurang di tingkat dosen ataupun mungkin mahasiswa diajak meneliti barang-barang baik nasional atau tingkat internasional. Ya. Kerjasama internasional, regional internasional juga masih kurang untuk realisasinya. Kita selama ini SDAB masih baru coba untuk Waisak bersama, ngikutin seminar bersama, ngisi makalah-makalah seminar, belum ada yang lain-lain lagi yang mesti kita bisa gali lagi untuk kebersamaan. Karena setiap tahun saya ngikutin di SDAB dengan internasional ini dari tahun 2006. 2006 adalah suatu sejarah bagi PTAB di Indonesia. Dengan dibukanya mulanya PTAB itu kerjasama internasional tahun 2006. Mulailah SDAB Indonesia diundang ke Thailand, ke Myanmar, ke Vietnam untuk yang namanya Waisak bersama, seminar bersama. Nah, baru sampai tahap itu, perlu ditingkatkan yang lain. Mungkin seminar diadakan Indonesia, undang dari luar yang sudah dilakukan kemarin oleh Semarang Tunggak, mengundang World Buddhist International ke Semarang Tunggak untuk jadi pembicara. Nanti mungkin SDAB yang lain bisa ngikutin juga untuk mengadakan seminar internasional. Ya. Lanjut. Ya, terima kasih atas ya kesempatan hari ini, semoga semua berbahagia. Ya, tadi sudah disampaikan dari Pak Lao Acep bagaimana membangun sebuah perguruan tinggi, khususnya terutama perguruan tinggi agama Buddha dalam menghadapi tantangan masyarakat ekonomi ASEAN. MEA itu sebenarnya masyarakat ekonomi ASEAN, jadi pasar tunggal ASEAN. Dunia sekarang ya selalu diliputi oleh dunia ekonomi. New normal, istilah baru sekarang. New normal itu apa kira-kira itu ya?
suatu zaman yang normal tapi baru. Ini yang menjadi tantangan dan syarat dengan masalah perekonomian. Bicara MEA, sudah bicara masyarakat ekonomi, bagaimana masyarakat menjadi produktif menghadapi segala macam tantangan, terutama adalah kemiskinan. Soalannya adalah bagaimana dunia pendidikan, khususnya dunia pendidikan agama Buddha menghadapi geografi yang sudah menjadi suatu kesatuan ekonomi. Nah, dunia pendidikan menghadapi masyarakat ASEAN dengan segala penyatuan ini, dengan segala implikasinya, terutama adalah yang dikhawatirkan itu adalah masalah konflik antara kesenjangan kaya miskin, dan terutama juga adalah konflik-konflik yang berbasis etnis dan agama. Kita lihat di Rohingya, kita lihat di Bangladesh, nah, terutama juga kita lihat di Buddhis. Nah, dunia perguruan tinggi melihat fenomena yang akan berkembang di masyarakat ASEAN itu, karena ini adalah menyangkut masalah kesenjangan ekonomi. 88% tenaga kerja Indonesia itu adalah tenaga kerja yang tak terdidik. Ya, Indonesia, Bangladesh, Myanmar, Filipina itu banyak tenaga kerja, woman trafficking terutama. Nah, sumbangan perguruan tinggi adalah bagaimana menciptakan tenaga yang terampil seperti itu, khususnya agama Buddha. Apa peranannya terhadap menciptakan tenaga-tenaga yang terampil seperti itu? Nah, tadi Pak Lo Acep sudah menjelaskan bagaimana strategi dan apa yang harus kita lakukan sebagai sebuah perguruan tinggi menjawab tantangan seperti itu. Tentu saja penjelasan secara teknis ini masih perlu dilengkapi oleh basis pemikiran yang lebih luas, terutama adalah masalah aktualisasi nilai-nilai pendidikan Buddhis. Mungkin nanti pada sesi yang berikutnya kita akan dapat mendengar dari pembicara berikutnya. Jadi menjadi suatu kesatuan yang saling melengkapi. Saya sebenarnya merencanakan hari ini sesi ini ada tanya jawab, tapi karena kita tahu semua bahwa kebutuhan dasar kita juga harus dipenuhi dulu, baru kita bisa berbicara, baru kita bisa berdiskusi. Baiknya kita berdiskusi setelah dua pembicara berikutnya ini menjanjikan. Untuk itu pada saat ini kita rehat dulu.